Selamat datang di tempat di mana keadilan dikubur hidup-hidup dan manusia diperlakukan lebih buruk dari binatang. Inilah penjara Angola, neraka berdinding beton di jantung Louisiana, tempat sejarah perbudakan berubah wujud menjadi penyiksaan. Yang sah secara hukum, dari luar, mungkin tampak seperti museum, seperti situs bersejarah yang patut dikenang, tapi jangan tertipu, di dalamnya adalah dunia gelap yang tidak pernah disinari cahaya hukum maupun kemanusiaan. Di balik ladang yang membentang dan penjaga bersenjata di atas kuda, tersembunyi sistem kerja paksa, kelalaian medis, dan kekerasan sistematis, semua dikemas rapi. Sebagai rehabilitasi, Angola bukan sekadar penjara, Angola adalah luka terbuka dalam sistem keadilan Amerika, dan jika kamu pikir ini hanya cerita masa lalu, pikirkan lagi, karena mimpi buruk ini masih berlangsung hari ini. Saat ini, detik ini, tekan tombol subscribe sekarang. Nyalakan loncengnya, karena inilah saatnya kita buka mata, bongkar kepalsuan, dan hadapi kebenaran yang selama ini disembunyikan dari dunia. Asal-usul kegelapan Angola, penjara negara bagian Louisiana yang lebih dikenal dengan nama Angola bukan sekadar penjara. Ia adalah perpanjangan langsung, nyata, dan hidup dari warisan perbudakan Amerika, terletak di atas tanah seluas 18.000 hektar. Dulunya adalah jajaran perkebunan budak. Angola mengambil namanya dari negeri di Afrika tempat asal para budak yang diculik dan dipaksa datang ke tanah ini. Ketika perbudakan resmi dihapuskan, tanah ini tidak dibebaskan. Sebaliknya, ia diputar balik menjadi ladang eksploitasi baru. Akhir abad ke-19, negara mulai menyewakan para tahanan, mayoritas adalah pria kulit hitam, kepada perusahaan-perusahaan swasta untuk bekerja di ladang yang sama seperti nenek moyang mereka yang diperbudak. Sistem ini dikenal dalam sejarah sebagai perbudakan dengan nama baru. Inilah pondasi berdarah dari Angola, penjara dengan tingkat keamanan maksimum terbesar di Amerika Serikat. Secara kasat mata, bentuknya berubah, tapi struktur kekuasaannya, penindasan yang dilembagakan tetap utuh. Barisan ladang yang dulu dijejali budak, kini kembali dipenuhi oleh tahanan. Mereka membungkuk di bawah panas, bekerja tanpa suara. Diawasi laras senjata, gaji mereka nyaris tak ada. Peralatan dan seragam boleh saja berganti, tapi kenyataannya tetap sama. Pria kulit hitam yang bekerja seperti budak, dalam bahaya, kelelahan, dan tanpa perlindungan hak. Di Angola, kerja paksa di ladang bukanlah peninggalan sejarah, itu adalah neraka yang masih menyala hingga hari ini. Para tahanan dipaksa menghasilkan makanan untuk penjara, dan terkadang untuk dijual demi keuntungan. Bayaran mereka hanya beberapa sen per jam, harga yang bahkan lebih rendah dari harga sebotol air. Tapi mereka tak punya pilihan. Menolak berarti dikurung sendirian di ruang sempit, sunyi, dan gelap. Tak peduli usia, tak peduli kondisi jantung, paru-paru, atau tubuh yang renta, semua dipaksa tunduk. Dan jika kerja paksa ini belum cukup mengerikan, tambahkan panas Louisiana yang brutal. Saat suhu membakar mencapai lebih dari 100 derajat F38 derajat, para tahanan tetap digiring ke ladang tanpa pelindung kepala, tanpa air bersih, tanpa tabir surya. Mereka membungkuk dalam derita, hingga tubuh roboh tak sadarkan diri. Gugatan hukum tahun 2023 membongkar kengerian itu. Banyak yang tumbang karena kelelahan. Beberapa bahkan menderita penyakit kronis, seperti jantung dan diabetes, namun tetap dipaksa bekerja seperti binatang. Pada Juli tahun 2024, Hakim Federal Brian Jackson akhirnya turun tangan. Ia menyebut kondisi ini sebagai ancaman nyata terhadap kehidupan manusia dan mengeluarkan perintah darurat. Namun pihak penjara membela diri jika pekerjaan dihentikan saat indeks panas menyentuh 88 derajat, maka seluruh sistem operasional bisa runtuh. Meski demikian, pengadilan banding tetap berpihak pada kemanusiaan. Hasilnya, para tahanan hanya diberi istirahat 5 menit setiap 30 menit di bawah panas terik. Tapi apakah 5 menit cukup untuk menyelamatkan nyawa? Di tengah ladang yang berubah menjadi medan penyiksaan. Inilah bagian paling mengerikan. Semua ini sah menurut hukum. Amandemen ke-13 Konstitusi Amerika Serikat memang menghapus perbudakan kecuali sebagai hukuman untuk tindak kriminal dan celah. Inilah yang menjadi dalih legal untuk mempertahankan kerja paksa di dalam penjara. Termasuk di Angola, di bawah bayang-bayang hukum ini, ribuan tahanan, banyak di antaranya dihukum seumur hidup, dipaksa melakukan kerja manual tanpa kompensasi yang layak. Karena dianggap sebagai bagian dari hukuman, mereka tidak memiliki perlindungan hukum ketenaga kerjaan seperti pekerja bebas lainnya.
Mereka adalah buruh paksa berseragam oranye dipekerjakan tanpa suara, tanpa HAN, dan tanpa upah. Secara internasional, praktik ini jelas-jelas masuk kategori kerja paksa. Organisasi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB dan Organisasi Perburuhan Internasional ILO secara tegas menyatakan bahwa kerja semacam ini melanggar hak asasi manusia. Namun di Angola, jika seorang tahanan berani berkata tidak, mereka tidak hanya kehilangan pekerjaan, mereka kehilangan cahaya, kebebasan, dan harapan. Isolasi menanti mereka dalam kesunyian yang mematikan. Jadi, mari kita tanyakan dengan lantang, apakah kerja paksa di bawah ancaman hukuman benar-benar bisa disebut sukarela? Atau ini hanyalah perbudakan yang dibungkus dalam jubah hukum modern? Yang paling mengejutkan bukan hanya kerja paksa itu sendiri, tetapi kemana hasilnya mengalir. Hasil keringat para tahanan Angola, jagung, gandum, sayuran tidak berhenti di dapur penjara, mereka diserap masuk ke rantai pasok perusahaan besar, bahkan menembus pasar internasional. Beberapa merek ternama pernah terungkap menggunakan hasil produksi ini. Namun setelah tekanan publik menghantam, mereka buru-buru menjauh bukan karena kesadaran moral, tetapi karena takut reputasi hancur dan karena tidak ada transparansi. Tidak ada pelaporan yang terbuka, sistem ini tetap hidup dalam bayang-bayang, sulit dijangkau, dan hampir mustahil diawasi. Bayangkan, sebuah sistem yang menghasilkan jutaan dolar dari hasil bumi, namun membayar pekerjanya hanya 2 sen per jam. Apakah itu rehabilitasi atau bentuk eksploitasi modern yang disahkan oleh hukum? Namun penderitaan di Angola tidak berhenti di ladang, di balik dinding-dinding penjara. Sebuah krisis lain mengintai, krisis medis yang mematikan. Laporan resmi dari Pengadilan Federal menyebut sistem kesehatan penjara ini sebagai tidak memadai secara konstitusional. Ironisnya, banyak tenaga medis di Angola adalah mantan dokter dengan lisensi yang dicabut di negara bagian lain. Contoh paling mengerikan, Farel Sampir yang meninggal karena sepsis dan pneumonia, 2 kondisi yang bisa dicegah dengan perawatan dasar. Tapi ia dibiarkan membusuk dalam diam. Sayangnya, kematian Farel bukan kasus satu-satunya. Angola dipenuhi oleh tahanan lanjut usia dengan penyakit kronis, dan nasib mereka tidak jauh berbeda. Gugatan demi gugatan menyebut bahwa ini bukan kesalahan individu, tetapi kegagalan sistemik yang mencerminkan kelalaian negara. Namun, meskipun pemerintah Louisiana menjanjikan reformasi, yang terjadi hanya janji kosong dan langkah lambat. Sementara itu, para tahanan terus bertarung melawan penyakit. Tanpa dokter, tanpa harapan, dan tanpa waktu. Tahun-tahun 2022, negara bagian Louisiana mengambil langkah yang begitu ekstrim hingga membuat banyak orang bergidik. Menempatkan anak-anak dalam unit bekas hukuman mati di penjara Angola, tempat yang dirancang bukan untuk rehabilitasi, tapi untuk mengurung para kriminal paling berbahaya. Anak-anak ini tidak diberikan akses ke guru, tidak ada konselor, tidak ada kegiatan pendidikan atau rehabilitasi. Beberapa dari mereka bahkan mengaku tidak melihat wajah orang dewasa selama berhari-hari, seolah-olah mereka dikurung dalam kehampaan. Keputusan ini tidak hanya brutal, tapi juga bertentangan langsung dengan prinsip dasar keadilan untuk anak. Di bawah umur, pengadilan akhirnya memerintahkan pemindahan mereka, tapi alih-alih patuh, negara menolak mundur dan malah mengajukan banding, sebuah cerminan keras kepala sistem yang lebih memilih kekuasaan ketimbang kemanusiaan. Di Angola, bahkan tubuh yang lemah dianggap bentuk pemberontakan. Tahanan yang sakit, yang jatuh karena kelelahan, bukan diberi bantuan, mereka dihukum. Mereka dilempar ke dalam sel isolasi sempit, terkurung hingga 23 jam sehari, tanpa cahaya, tanpa suara, tanpa kehidupan sosial. Pada tahun 2018, sekelompok tahanan mencoba melakukan aksi mogok makan secara damai, bukan untuk melawan, tetapi untuk didengar. Apa balasannya? Hukuman berat, ancaman pembungkaman. Inilah wajah asli Angola, sebuah budaya yang tidak mengenal belas kasihan, yang menganggap perlawanan damai sebagai musuh, dan yang membalas kelemahan dengan penyiksaan. Jika segala bentuk protes dianggap sebagai pemberontakan, bagaimana mungkin para tahanan bisa memperjuangkan hak mereka tanpa dibungkam, dikurung, atau dilenyapkan dalam diam? Penyelidikan federal menemukan bahwa beberapa penjaga menggunakan kekerasan berlebihan terhadap tahanan, termasuk memukul tahanan terborgol dan memalsukan laporan. Ini bukan kasus terisolasi. Dalam banyak kasus, petugas tidak dihukum. Sistem Angola tampak lebih melindungi penjaga daripada tahanan. Jika petugas adalah bagian dari masalah, bagaimana penjara bisa dipercaya?
Bagaimana bisa disiplin ditegakkan ketika mereka yang bertugas menjaga hukum sendiri melanggarnya? Yang paling ironis, Angola juga menjadi objek wisata. Pengunjung dapat masuk, melihat sel hukuman mati, membeli kerajinan tangan buatan tahanan, dan mendengar kisah penebusan. Tapi semua ini menutupi kenyataan, kerja paksa, kematian karena pengabaian medis, dan penderitaan tanpa akhir. Jika sistem ini legal, menghasilkan keuntungan besar, dan terus memenjarakan orang miskin terutama pria kulit hitam atas nama keadilan. Lalu kapan keadilan benar-benar dimenangkan? Dan jika kematian di balik jeruji dianggap normal, apa yang masih tersisa dari moralitas bangsa? Jika kamu ingin tahu lebih banyak kisah nyata tentang sisi gelap dunia yang jarang terungkap, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Kita akan terus membongkar rahasia yang tersembunyi di balik dinding dunia ini.